Kemudian unit proses. Unit proses ini adalah mesin utamanya. Ini pun kalau saya sebutkan sangat banyak sekali dalam satu alat komputer saja. Dan itu rumahnya, wadah utamanya itu casing tadi. Jadi kalau Anda lihat casing, kemudian Anda buka komputernya, sama seperti Anda pegang HP, ada casingnya, Anda bongkar casingnya, pasti di dalamnya ada mesin. Ya, berupa flat gitu kan, flat, namanya flat PCB. Di situ ada berbagai macam komponen. Ya, mesin utama yang nantinya dipasangi sekian banyak komponen itu disebut dengan mainboard. Ya, ada mainboard ukuran besar, tergantung ukuran komputernya ya. Ada yang kecil, ada yang mikro bahkan. Jadi ada komputer yang zaman sekarang itu bisa diikutkan aliran darah. Jadi kalau pengen tahu ya komputer dokter-dokter di luar negeri yang sudah menggunakan teknologi itu kalau pengen tahu penyakit itu tinggal disuntikan sesuatu ke tubuh pasien. Sesuatunya itu inputor, ya unit input. Yang nantinya di dalamnya juga ada unit proses. Jadi dia ikut aliran darah, nanti dia akan ketemu dengan berbagai macam sumbatan dan sebagainya di dalam tubuh pasien, maka dia bisa melakukan report, laporan ke sistem utamanya. Ada sumbatan di sini, ada sumbatan di sini, ada sesuatu masalah di sini dan seterusnya. Nah, di situ ada yang memproses. Ukurannya sangat kecil sekali. Tapi juga ada yang ukurannya sangat besar sekali. Contohnya apa? Nah, ini saya pancing ya, silahkan kalian cari nanti. Di YouTube silahkan Anda cari tentang kata kuncinya itu server Google. Kalau nggak mau nyari, Anda Google, Anda cari lagi yang lain server Facebook, server Instagram. Anda tahu Google itu yang diakses oleh seluruh dunia untuk pencarian, seberapa besar itu komputernya? Yang menyimpan datanya itu seberapa besar? Nanti Anda akan sangat kaget. Besarnya itu satu gunung itu, satu bukit. Komputernya itu besarnya satu bukit, bukan bentuknya gede, casingnya gede enggak, tapi dia berupa sistem. Jadi komputer yang disambung-sambungkan sampai besarnya itu satu bukit. Karena dia menggunakan area yang sangat luas sekali untuk satu Google. Ingat ya, ini satu Google. Belum lagi nanti kalau ngomong Facebook, ada servernya sendiri. Komputernya juga sangat besar sekali. Kemudian Instagram, sosmed-sosmed dunia itu menggunakan unit proses itu yang sangat besar. Ya, kalau kita buka handphone, ya segitu. Setelapak tangan kita unit prosesnya. Kalau kita buka laptop atau PC, ya paling ukuran berapa sih? 30 cm kali 30 cm misalkan seperti itu. Itulah unit prosesnya, mesin utamanya seperti itu. Dan otak dari sistem komputer ini disebut dengan prosesor. Jadi sering ya Anda dengar kata-kata ini, prosesor. Itu otaknya komputer. Ya, nanti Anda cari di Google, ketikan prosesor. Nanti akan muncul berbagai macam prosesor plus bentuk-bentuknya. Itulah otaknya yang berpikir apapun yang Anda inginkan. Jadi Anda ketikkan sesuatu, meminta sesuatu, dia yang akan memproses. Ya. Yang terkenal di pasaran itu dua, yaitu prosesor Intel dan prosesor AMD. Jadi nanti kalau Anda beli komputer, beli laptop, pasti akan ditawari prosesornya apa? Ada tulisannya AMD. Ya, Ryzen misalkan seri-seri terbaru atau Intel Core i7, Core i9 atau Core i5, Core i3 gitu. Dual core dan seterusnya. Itu intinya otak dari unit proses di samping unit-unit atau komponen-komponen yang lain. Input ada, proses ada, output wajib ada. Nah, ini syarat ya. Anda punya keyboard, mouse di sini, Anda punya CPU lengkap, ya. Tiba-tiba Anda tidak punya layar. Bayangkan gitu ya. Tiba-tiba Anda tidak punya layar. Satu saja masalah layar ini, layar atau monitor ini tidak Anda punya,
sudah fatal. Terus Anda mau lihat apa? Anda jalankan komputer, mesinnya nyala, keyboardnya nyala, semuanya, terus Anda mau lihat apa? Tidak ada output, tidak ada keluaran yang bisa Anda lihat. Saya ngetik apa, munculnya apa, tidak terlihat sama sekali. Ya, nah ini pentingnya sistem ya. Jadi sistem itu rangkaian harus terpenuhi, ya terpenuhi bagian per bagiannya. Kalau seperti printer itu ini opsional ya. Komputer tidak punya printer, Anda tidak punya printer, punyanya komputer saja, ya masih bisa jalan ya, masih bisa Anda gunakan komputernya. Tidak punya disk drive, walaupun disk drive ada di sini tadi, berarti ini tidak ada, misalkan gitu ya. Kemudian di unit proses, disk drive itu juga ada mesinnya, berarti memproses sesuatu, berarti ini juga nggak ada. Output yang mengeluarkan sesuatu, ini juga nggak ada. Itu masih bisa jalan komputer. Ya, masih bisa jalan. Tetapi satu poin yang paling utama di unit output adalah monitor. Monitor itu utama. Ya, saat ini mungkin ada ya monitor-monitor yang bisa digunakan itu dari TV. Ya, saya kemarin ya bukan kemarin ya, beberapa tahun yang lalu saya beli TV. Ya, ukuran 32 inch gede ya. Lumayan lah untuk nonton film dan sebagainya itu. Nah, itu bisa dipakai untuk layar komputer karena ada colokan yang bisa nyambung dengan mesin komputer. Jadi kalau misalkan saya pengen nyetel movie ya, melihat movie yang filenya ada di laptop, tinggal saya sambungkan aja dengan laptop. Maka munculnya di layar TV. Ya, lumayan sekali. Jadi layar itu juga tidak harus seperti ini bentuknya saat ini ya. Bisa berupa layar TV yang namanya LED ya, TV-TV LED, bisa juga berupa proyektor. Ya, mungkin di sekolah-sekolah sudah ada yang menggunakan proyektor sebagai layar pengganti. Itu bisa disorotkan ke dinding, ya kan? Bisa Anda lihat lebih luas. Hard disk ataupun CD, VCD, DVD itu punya kapasitas. Flash disk zaman sekarang ya itu punya kapasitas. Ya, kapasitasnya cara ngitungnya seperti ini. Jadi kalau Anda beli hard disk atau sudah punya komputer ada hard disknya di dalamnya, atau Anda beli CD, VCD, itu ini kapasitasnya berapa sih? Nyimpan berapa file, misalkan file lagu itu ada berapa file lagu sih, berapa yang tersimpan di dalamnya gitu. Nah, itu cara ngitungnya seperti ini. Jadi ukuran terkecil penyimpanan di dalam hard disk, di dalam CD, VCD, DVD, flash disk itu disebut dengan bit. Ya, ada yang lebih kecil dari ini. Ini bacanya byte. Ada yang lebih kecil lagi yaitu bit. 1 bit itu adalah angka 0 atau angka 1. Jadi 01, 01, yes no, yes no. True false, true false. Itu adalah satuan terkecil. Ya, satuan terkecil. Itu isinya hanya angka 0 atau angka 1. Itu disebut dengan 1 bit, BIT, bit. Kemudian di atasnya 1 bit itu 1 byte. 1 byte itu sama dengan 1 huruf. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Jadi misalkan Anda ngetikkan huruf P gitu ya, huruf P di komputer, huruf P itu akan disimpan 010101 gitu. Nah, itu jumlahnya ada 8 bit. 01 01 01 01 ya, kayak gitu. Nanti huruf E itu juga jadi 01 01 01 01, huruf R 01 01 01 01 ya. Nah, setiap huruf ini itu 1 byte. Di atasnya 1 byte ada kilobyte. Tinggal Anda kalikan 1024. Jadi 1 kilobyte itu 1024 byte. Berapa bit? Kali 8. 1024 kali 8 bit. 1 megabyte 1024 kilobyte. Jadi naiknya beda dengan ukuran jarak ya. Meter, sentimeter itu kan naiknya 1000, 1000, 1000. Kalau di sini itu naiknya 1024.
1024, 1024, 1024. Sampai yang tertinggi yang Anda kenal di pasaran, ya, yang Anda kenal di pasaran itu namanya gigabyte, terabyte. Jadi kalau Anda beli hard disk 1 tera. 1 tera itu 1024 giga. Berarti 1024 kali 1024 mega. 1024 kali 1024 kali 1024 kilo. Jadi dipangkatkan. Kalau ditanya 1 tera itu diisi huruf bisa berisi berapa huruf? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Kalau saya beri hard disk 1 tera, kemudian saya ngetik surat kan isinya huruf ya, huruf angka. Itu sampai full, dari posisi kosong sampai full itu bisa berisi berapa huruf? Nah, itu cara ngitungnya seperti ini. Berarti 1 tera 1024 kuadrat jadi mega. Ya, kemudian dipangkatkan pangkat 3 jadi kilo, pangkat 4 jadi byte. Nah, berarti 1024 pangkat 4 jumlah huruf yang bisa disimpan dalam hard disk 1 tera. Yang tertinggi itu namanya yota. Ya, seperti itu. Misalkan kalian punya flash disk ukuran 8 giga, berarti di sini kan 8 giga. Wes kamu konversi, bisa menyimpan berapa huruf? Ukuran segini itu bisa menyimpan sangat banyak huruf. Kalau digunakan untuk menyimpan nama-nama orang seluruh dunia itu mungkin bisa. Dengan ukuran 8 giga itu. Berarti nama-nama orang seluruh dunia itu bisa masuk ke kantongmu. Saat ini loh. Bahkan ada yang lebih kecil lagi. Apa? SD card yang masuk ke HP itu. Sama-sama 8 giga, ukurannya tambah kecil lagi. Ya, sekuku ukurannya. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa ya perkembangannya. Kalau mau dinaikkan, punya nilai spiritualitas, Anda bayangkan bagaimana sistem penyimpanannya malaikat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa mencatat amal. Oh, seperti apa itu? Ini saja yang buatan manusia gitu kan. 8 mega, 8 giga, 8 giga saja flash disk kecil seperti ini misalkan, itu sudah bisa menyimpan nama-nama orang seluruh dunia. Apalagi penyimpanannya malaikat, Allah, Tuhan gitu. Nah, ini untuk menambah spiritualitas dari belajar komputer. Jadi kita sambungkan ke sana ya. Tuh, ini namanya kapasitas. Kemudian untuk software itu adalah sistem komputer, bagian dari sistem komputer yang tidak terlihat. Ya, software yang paling dasar itu disebut dengan sistem operasi. Ini bahasa Indonesia ya, sistem operasi. Kalau di bahasa Inggris kan itu adalah operating system OS. Ini adalah induknya software. Kalau komputer itu belum Anda install OS, maka komputer itu nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa hidup, walaupun hardware-nya sudah lengkap. Misalkan Anda install Windows gitu ya. Windows versi berapa? Oh, Windows versi 7, Windows 7. Oh, Windows versi 8. Oh, Windows versi 10. Ya, 9 atau 10. Seperti itu. Ini namanya sistem operasi. Setelah sistem operasi berhasil Anda install, sudah jalan, maka Anda bisa isi lagi dengan aplikasi-aplikasi lain. Ya, kalau ngomong di HP, berarti Android-nya itu OS. Android-nya diinstal dulu, dasarnya diinstal dulu. Setelah jalan, terinstall benar, maka tambahi aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, misalkan gitu. Browser dan sebagainya, game dan sebagainya. Berarti aplikasi-aplikasi kecil itu berjalan di atasnya OS. Jadi OS itu seolah-olah landasan, semacam landasan. Ya, kemudian di sini nanti akan saya jelaskan tentang OS-OS yang lain ya di halaman berikutnya. Kemudian ada namanya utility atau program bantu. Contohnya komputer kena virus, maka cara ngatasinya bisa pakai antivirus. Antivirus itu disebut dengan utilities.
Ya, harddisk saya kok lambat ya Pak, komputer saya kok lambat. Bisa jadi karena harddisknya itu isinya acak-acakan. Maka bisa dirapikan, dirampingkan menggunakan utility namanya defragmenter. Seperti itu ya. Harddisk saya kok trouble ya, sering saya nyimpan data ke situ tapi tidak bisa terbaca misalkan. Maka bisa dicek menggunakan scan disk. Ya, scan disk itu utilities. Kemudian ada lagi tune up utilities. Komputer saya tadi lambat, bisa di defragmenter harddisknya, bisa juga dicek mungkin ada aplikasi-aplikasi yang memperlambat. Itu menggunakan tune up utilities. Ya, tune up utility ini aplikasi yang kalau dijalankan dia bisa ngecek. Ya, ngecek software-software dan file-file yang bisa memperlambat komputer kita, kemudian file-file itu bisa dinonaktifkan atau dihapus. Nah, itu namanya utilities. Ada lagi namanya language programming. Language programming adalah software untuk membuat software. Ini yang dipelajari oleh teman-teman Anda di RPL ataupun di jurusan informatika di Wernes. Ini bahasa pemrograman. Kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi adalah program-program siap pakai untuk membantu kerja-kerja kantoran. Misalkan MS Office, Open Office, 3D Max, Photoshop, Corel, Mayop, dan masih banyak lagi. Dan terakhir itu program-program pembantu lain seperti browser, driver, ya. Driver itu jangan diartikan sopir ya, bukan ya. Jadi driver ini adalah software untuk mengoptimalkan kerja hardware. Contohnya sekarang saya pakai apa ini? Bisa tatap muka dengan kalian. Oh, pakai kamera. Kamera itu bisa nyambung dengan komputer, itu harus diinstal driver. Kalau tidak diinstalkan driver, maka kamera saya ini tidak bisa dikenali oleh komputer ini. Jadi agar bisa nyambung hardware kamera dengan hardware komputer, itu di tengah-tengahnya ada campur tangan driver. Jadi driver itu gunanya seperti itu. Nah, ini software. Ya. Nah, inilah OS. Ya, OS yang paling familiar, ya sering dipakai orang, itu adalah keluarga Windows. Mulai dari yang terendah tahun 95, mungkin Anda belum lahir, ada namanya Windows 9. X 93, 95, 97 itu maksudnya X itu. Berakhir tahun 2000 dengan munculnya Windows XP. Ya, Windows XP itu mulai dirilis, bukan Windows XP ya, Windows ME. Tapi itu tidak berlaku lama. Kemudian muncul Windows XP. XP, Experience tahun 2002 sampai 2006, Kemudian Windows XP diperbarui lagi namanya Windows Vista. Windows Vista ini pendahulu dari Windows 7, Windows 7. Windows 7 itu ada sampai sekarang. Ya, masih ada sampai sekarang. Walaupun sudah ada pembaharuan, ada muncul Windows 8. Kemudian Windows Blue atau Windows 9. Windows 9 itu tidak terlalu lama langsung muncul Windows 10. Ya. Jadi yang sekarang banyak dipakai Windows 10, tapi Windows 7 dan Windows 8 itu juga masih ada di pasaran. Sedangkan yang ini sudah banyak tidak dipakai ya. Ini sudah terlalu jadul seperti itu. Ini keluarga Windows, sistem operasi keluarga Windows. Kemudian ada namanya sistem operasi keluarga Linux. Android itu keluarga Linux. Apa Linux itu? Linux adalah sistem operasi yang gratis. Jadi kalau Anda menggunakan Windows, Anda harus beli lisensi. Tapi kalau Linux gratis. Kalau Anda punya laptop, Anda mau ke luar negeri, nanti di bandara biasanya dicek laptopmu pakai sistem operasi apa. Windows, lisensinya bajakan atau lisensi asli. Kalau bajakan, laptopnya bisa ditahan. Sedangkan kalau menggunakan sistem operasi Linux, itu karena gratis, ya maka tidak masalah. Nah, khusus untuk yang terakhir nama ini, Blanc-on ini adalah karya anak Indonesia. Ini adalah sistem operasi buatan anak Indonesia.
blank on seperti bahasa Inggris ya, tetapi juga bisa diartikan blankon. Orang Jawa itu pakai blankon. Ya, seperti itu. Kemudian ada kalau Anda beli komputer-komputer atau laptop-laptop dengan merek Apple, itu sistem operasinya juga khusus. Namanya Macintosh. Ya, ini sistem operasi khusus untuk komputer-komputer bermerek Apple. Ya, namanya juga khusus, menggunakan nama-nama kucing ya. Kucing, harimau gitu kan, cheetah, puma, jaguar, panther, tiger, leopard. Ya, yang terbaru namanya snow leopard. Ya, yang punya ya alat dengan merek-merek Apple, saya ngomong komputer ya. Kalau misalkan Anda handphone Apple atau apa ya, itu beda lagi sistem operasinya ya. Tapi ya, kalau komputer itu dia membawa sistem operasi namanya Macintosh. Khusus, bukan Windows ya. Pak, saya punya laptop Apple tapi pengennya saya jalankan dengan sistem operasi Windows 10, Pak. Apakah bisa? Bisa. Saya jalankan pakai Linux, Pak. Bisa? Bisa. Ya, berarti harus diinstal ulang istilahnya gitu. Ya, tapi kalau sebaliknya bagaimana, Pak? Misalkan saya punya laptop biasa, bukan Apple. Saya pengen instali sistem operasinya Apple Macintosh. Apakah bisa? Bisa. Ya, dengan jalan-jalan atau langkah-langkah khusus pastinya. Karena mesinnya beda itu. Ya, mesinnya Apple dengan mesin komputer biasa itu beda. Dia harus ada langkah-langkah khususnya. Tapi saling silang, satu alat diinstal OS yang lain itu bisa, sangat memungkinkan. Ya, makanya kalian yang nantinya punya komputer, laptop, sesuaikan ya dengan sistem operasi yang digunakan Wernes, yaitu Windows 10. Kalau yang masih pakai Windows 7 atau Windows 8, ya sebaiknya dibawa ke servisan, minta diinstal Windows 10. Lah komputer saya, laptop saya jadul ya Pak, nggak mungkin bisa lah, itu yang repot ya. Yang repot. Kenapa harus Windows 10? Karena materi-materi kita nanti menggunakan sistem operasi Windows 10. Takutnya Anda tidak bisa praktek yang sama seperti yang saya contohkan. Tuh ya. Dan brandware terakhir, ini materi terakhir, itu tingkatannya ada 3, yaitu operator, programmer, dan sistem analis. Operator itu berarti orang-orang pemakai, orang yang menjalankan komputer itu namanya operator. Ya, termasuk gamer, ya, orang yang sering nyuri uang, merusak sistem komputer itu namanya cracker, ya. Itu masuk golongan operator. Hacker itu masuk golongan operator. Karena dia menggunakan sistem-sistem yang sudah ada. Hanya dia pintar ngakali kalau hacker, cracker gitu. Hacker dengan cracker bedanya apa? Bedanya kalau hacker itu bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau cracker pasti negatif, merusak dia sifatnya. Ya. Kemudian di atasnya operator ada programmer. Programmer itu yang membuat sistem komputernya, membuat software, bisa membuat hardwarenya. Ya. Itu yang berpikir itu namanya programmer. Kemudian kerja programmer itu harus ada yang mengawasi, ada yang menilai. Itu disebut dengan sistem analis. Sepintar apapun programmer tetap harus dianalisa hasilnya. Berarti sistem analis ini orang-orang yang kemampuannya di atas programmer. Ya, di atas programmer. Tidak bisa sistem analis ke orang biasa, nggak mungkin ya. Itu pasti orang-orang yang kemampuannya di atas programmer. Nah, kalau di perusahaan sistem analis ini gajinya paling besar karena dia yang membenarkan kerjanya programmer atau menyalahkan kerjanya programmer. Nah, inilah bagian dari brandware. Mulai dari operator, pengguna, pembuat, ini yang pengoreksi. Seperti itu ya. Nah, selesai. Nah, inilah materi pertama kita hari ini ya.